Pemirsa, saya sekarang di alun-alun Kota Tuban dengan latar belakang Masjid Agung Kota Tuban. Masjid ini merupakan salah satu saksi sejarah perjuangan Sunan Bonang dalam mensiarkan agama Islam di Tuban. Di sebelah barat alun-alun terdapat Masjid Agung Tuban yang nampak sangat megah. Sebelumnya, Masjid Agung Tuban ini dikenal dengan sebutan Masjid Jami Tuban. Masjid Agung Tuban dibangun pada tahun 1894, terpaut sekitar 4 abad dari masa Sunan Bonang. Namun demikian, kehadiran masjid ini telah menjadi saksi sejarah keberhasilan dakwah Sunan Bonang di Tuban. Pembangunan Masjid Agung Tuban dilakukan pada masa pemerintahan Bupati Tuban ke-7, Adipati Raden Aryo Tejo. Menurut catatan sejarah, Raden Aryo Tejo merupakan Bupati Tuban pertama yang memeluk Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, bangunan masjid ini diperluas menjadi seperti sekarang ini yang dikenal sebagai Masjid Agung Tuban. Di sebelah Masjid Agung Tuban terdapat jalan yang cukup lebar, tetapi karena banyak yang memanfaatkan untuk berjualan di tepi jalan, maka jalan ini nampak sempit. Dari jalan inilah kita dapat menuju ke makam Sunan Bonang. Pemirsa, untuk memasuki makam Sunan Bonang ini kita melewati beberapa gapura. Yang pertama tadi gapura yang agak pendek, dan ini gapura agak tinggi yang berbentuk padu raksa dengan ornamen piring keramik. Makam Sunan Bonang terletak di Desa Kutorojo, Kecamatan Tuban. Gapura terakhir menuju makam masih berbentuk bangunan padu raksa. Di pintu gerbang ini terdapat ornamen kuno berupa piring keramik, seakan menjadi cerita jejak perjalanan Sunan Bonang saat menyebarkan agama Islam kepada warga. Umumnya, piring-piring dalam berbagai ukuran ini berwarna putih dengan hiasan tulisan Arab. Gapura berbentuk padu raksa ini merupakan salah satu bukti adanya perpaduan budaya di makam Sunan Bonang antara budaya Islam dan budaya sebelumnya. Di saat awal hingga pertengahan bulan Ramadan, makam Sunan Bonang nampak sepi dari pengunjung. Hanya ada beberapa peziarah yang kebetulan melewati kota Tuban dan mampir guna berziarah ke makam Sunan Bonang. Namun, pada saat hari biasa apalagi saat libur, makam Sunan Bonang dikunjungi ribuan peziarah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Menurut catatan sejarah, Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Dalam syiar agama Islam, Sunan Bonang mendekatkan diri dengan warga melalui seni budaya. Di antaranya memberi nuansa baru gamelan Jawa dengan menambahkan instrumen bonang. Sunan Bonang juga memiliki keahlian menciptakan tembang atau lagu Jawa dengan nuansa zikir. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang.
dalam menyebarkan agama Islam juga melalui pentas pewayangan. Dan Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam dalam kisah perseteruan Pandawa Kurawa. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan saat ini makam aslinya berada di kota Tuban. Benda-benda bersejarah peninggalan Sunan Bonang saat ini disimpan di Museum Kambang Putih Kabupaten Tuban. Selain kitab kuno ciptaan Sunan Bonang, juga pohon kalpataru yang antara lain memiliki makna toleransi antar umat beragama bagi masyarakat. Selain itu, terdapat wajan atau tempat memasak berukuran besar yang biasanya digunakan untuk membuat makanan bubur pada masa-masa Sunan Bonang. Bubur yang hanya dibuat pada saat bulan Ramadan oleh masyarakat setempat dinamakan bubur suro. Koleksi Museum Kambang Putih yang terkait dengan aktivitas pembagian bubur suro ketika saat berbuka puasa atau saat pemberian takjil berupa wajan yang berukuran besar atau disebut jadi. Karena dalam tradisi Tuban khususnya atau Jawa ada beberapa kategori wajan. Yang pertama adalah yang ukuran standar yang dapat kita temui di dapur-dapur rumah kita, itu namanya wajan. Namun yang ukuran agak besar atau yang medium bernama kenceng. Kemudian yang paling maksimal ukurannya seperti yang ada koleksi di Museum Kambang Putih itu bernama jadi. Tradisi pembuatan bubur suro di bulan Ramadan sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di sekitar makam Sunan Bonang. Pembuatan bubur suro dilakukan di halaman Masjid Astana, yakni masjid yang berada di komplek makam Sunan Bonang. Karena pembuatan bubur dimulai pada pukul 1 siang, maka para pembuatnya menjalankan sholat duhur terlebih dahulu di Masjid Astana. Setelah sholat duhur, salah seorang pembuat bubur Ridwan segera menuju ke halaman masjid dan membersihkan balungan sapi yang akan dijadikan salah satu bagian bubur suro. Ia biasa dibantu 2 perempuan untuk menyiapkan aneka bumbu. Sementara itu, seorang pria lain, pembuat bubur suro yang masih relatif muda, Yuli, mencuci beras yang menjadi bahan utama pembuatan bubur suro. Berbeda pula dengan tugas nenek yang satu ini, yakni menyiapkan bumbu dan memeras parutan kelapa untuk dijadikan santan. Beberapa tahapan untuk membuat bubur suro yang merupakan peninggalan Sunan Bonang ini diantaranya memasukkan beragam bumbu segar, yakni bawang merah, bawang putih, daun jeruk purut, dan serai secukupnya di dalam wajan yang terisi air panas. Setelah air mendidih, 10 kg tulang sapi yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam wajan. Berselang beberapa waktu, 12 kg beras dibagi 2 wajan dan diaduk. Proses pengadukan dilakukan warga secara bergantian karena membutuhkan waktu yang lama agar beras masak dengan merata, juga menjaga api dari bahan bakar kayu tetap menyala. Setelah masak merata, barulah santan dimasukkan ke dalam kedua wajan besar ini, disusul dengan bumbu gulai.
Proses memasak bubur suro dengan cita rasa khas memerlukan waktu sekitar 2 jam lamanya. Menurut arkeolog Museum Kembang Putih Tuban, Roni Firman Firdaus, hubungan bubur dengan Sunan Bonang tidak ada dalam deskripsi. Namun, cerita bubur Sunan Bonang ini muncul dari tutur warga yang saat itu dekat dengan keseharian Sunan Bonang. Terkait dengan bubur suro yang ada di Masjid Astana atau Komplek Makam Sunan Bonang, memang konon ceritanya dibuat oleh Sunan Bonang. Namun, kalau kita telusuri data tentang hal itu, kita belum temukan atau masih bersifat cerita tutur. Namun di dalam masyarakat Jawa yang sudah populer atau yang sudah kita kenal, itu kita mengenal bubur suro. Bubur suro atau bubur yang dibuat ketika bulan Muharram. Namun dalam hal ini, pelafalan suro tidak yang dimaksud bulan Muharram, namun pengucapannya seperti dialektika orang Tuban menjadi suroh. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Pertama dari sisi waktu. Kalau bubur suro dibuat pada waktu bulan Muharram, sedangkan bubur suro itu dibuat ketika bulan Ramadan. Fungsinya juga beda. Kalau bubur suro ketika dibuat ke bulan Muharram atau satu suro, itu seringkali diniatkan untuk membuat atau sebagai doa penolak bala dan mendatangkan keberuntungan. Sedangkan bubur suro fungsinya untuk makanan takjil. Kalau kita lihat dari inskripsi ataupun apa yang tertera di dalam Masjid Astana, itu tertulis 10 Muharram 1340. Masjidu Astana As-Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Arabi, Masjid Astana, atau kalau di Masehi kan bisa bertanggal 4 bulan 9 tahun 1921. Artinya tahun segitu sudah ada etnis Arab dengan nama As-Sayyid Syekh Ibrahim Al-Arabi. Ini menunjukkan kontak atau intensitas hubungan warga setempat dengan etnis Arab yang mungkin juga di situ sebagai awal mula tradisi bubur suro tersebut berjalan. Walaupun Sunan Bonang sendiri tentu tidak lepas dari etnis Timur Tengah juga. Namun kalau kita lihat perjalanan bangsa Indonesia, terutama waktu masa penjajahan Jepang yang sangat keras, sangat ditindas, tentu tradisi makan-makan bareng tersebut, pembagian bubur tersebut jelas tidak mungkin ada. Jika dikaitkan dengan proses penyebaran agama Islam, bubur suro adalah yang pertama kalau kita lihat adalah mendatangkan massa. Artinya massa diundang untuk makan bareng, untuk takjil bareng, lepas itu mereka puasa atau tidak. Namun di masjidlah tempat berkumpulnya para warga, para masyarakat atau para umat. Dengan demikian secara simbolis, secara makna dan tujuan, tentu bubur suro ini tidak hanya sebagai makanan pembuka buka puasa atau sebagai takjil, namun juga sebagai sarana berdakwah yang mungkin juga sudah ada sejak Sunan Bonang, diteruskan oleh Sayyid Syekh Ibrahim Al-Arabi yang namanya tertera di Masjid Astana tersebut untuk mengumpulkan jamaah, untuk sholat jamaah dan untuk menguatkan jamaah itu sendiri. Temanya sama, jadi berkumpulnya umat, berkumpulnya warga, masyarakat untuk mengambil bubur suro secara gratis. Namun menurut informasi warga setempat, terutama di sekitar Masjid Astana, ada beberapa pergeseran terkait dengan bumbu buburnya. Kalau dulu konon katanya itu bumbunya bumbu pepek, namun sekarang lebih condong ke bumbu gulai. Pembuat bubur suro Ridwan menyampaikan, tradisi bubur Sunan Bonang ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan cara memasaknya pun diajarkan turun-temurun. Satu-satunya pemuda dari 4 pembuat bubur, Yuli pun mengaku bangga dirinya dapat melestarikan tradisi Ramadan membuat bubur suro untuk dibagikan kepada warga. Ini turun-temurun itu saya kan masih muda, jadi meneruskan saja. Yang
cerita yang tahu yang sebetulnya kan yang tua-tua sepuh-sepuh itu. Nah, dan ini kan untuk perjuangan Mbak Munang itu kan harus semangat. Istilahnya turun-temurun Pak ini. Ya. Dan bagi yang membuat terserah, sukarela. Wakil Ketua Mabarot Sunan Bonang Gus Ayak menuturkan, bubur suro pada hakikatnya adalah keinginan pemberian takjil oleh Sunan Bonang kepada masyarakat sekitar, karena dahulu masih banyak masyarakat yang tergolong ekonomi rendah, sehingga kesulitan untuk mencari makan. Maka Sunan Bonang mengusahakan makanan yakni berupa bubur suro. Dikarenakan bubur suro ini dimasak Sunan Bonang bersama santri, maka masyarakat percaya bubur ini membawa berkah dan sebagai obat dalam menyembuhkan beragam penyakit. Menurut Gus Ayak, penyebutan bubur suro sendiri muncul dari cerita masyarakat bahwa Sunan Bonang dalam proses memasak bubur juga membacakan ayat suci Al-Quran sehingga diberi nama suro. Selain itu, bubur suro ini juga sebagai syiar agama Islam oleh Sunan Bonang, yakni melalui kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu, utamanya berbagi kasih di bulan Ramadan. Proses memasak bubur suro Sunan Bonang biasanya selesai sebelum dikumandangkannya adzan azhar. Dan menariknya, sebelum dibagikan pun beberapa warga sekitar makam telah memesan bubur dengan wadah yang mereka bawa dari rumah. Usai sholat sekitar pukul 3:30 sore, warga mulai berdatangan untuk meminta takjil bubur Sunan Bonang untuk berbuka puasa. Dalam sekejap, bubur untuk warga sekitar makam pun habis. Bubur suro itu hakikatnya yang sebenarnya adalah memberikan takjil kepada masyarakat lingkungan dulu di sini, karena orang masih ekonominya lemah, mau cari berbuka sulit. Mas Sunan Bonang mengusahakan membuatkan bubur itu untuk mereka itu. Ya, yang membuat Mbah Sunan Bonang dan santri-santrinya, ya mereka punya kesan sebagai obat lah, mustajabah ya, mustajabah untuk kesehatan dan lain sebagainya, untuk melaksanakan puasa Ramadan ya. Dan itu sudah ratusan tahun Pak, kemudian pernah berhenti, kemudian diteruskan lagi oleh pengurus yayasan Mabarot Sunan Bonang, yang inti dan tujuannya tiada lain adalah memberikan takjil berbuka puasa kepada masyarakat sekitar Sunan Bonang ini. Waktu mendekati maghrib, pengelola makam kemudian menyiapkan bubur untuk para musafir di atas piring yang sudah dijejer di teras masjid. Ketika azan maghrib berkumandang, siapapun bisa menikmati bubur itu untuk berbuka puasa. Para pengurus yayasan, warga sekitar, para musyafir, hingga masyarakat kurang mampu merasakan berbuka puasa bersama, menyantap makanan tradisi peninggalan Sunan Bonang ini. Saudara, bubur suruh Sunan Bonang ini merupakan khasanah tradisi Ramadan yang terus dilestarikan oleh masyarakat di sekitar makam Sunan Bonang. Setidaknya, momentum ini merupakan upaya untuk menjaga harmoni warga, utamanya
di sekitaran makam sehingga terus terpercik kebaikan dan saling berbagi di bulan yang penuh rahmat ini.